Hai kalian semua yang ada di alam semesta dunia nggak nyampe akhirat. Selamat datang di channel pemersatu kelurahan yang tentunya masih sampah sampai hari kiamat. Bagaimana kabar kalian? Tentunya tidak baik dan gabut kan? Iyalah, kalau nggak gabut tidak mungkin datang kemari. Seperti pada umumnya, salah satu permintaan kalian yaitu film Jepang yang berjudul The Woman Who Keeps Murder. Langsung referensi bahwa film yang bergenre horor ini akan menceritakan seorang wanita yang mempunyai 4 kepribadian laknat. Tapi kalau seperti pada umumnya, biasanya film horor itu selalu berbau-bau aroma persetanan, namun tidak dengan film ini. Karena kita akan selalu tercengang saat melihatnya karena biasalah dan intro. Selamat datang di channel Zurafarti dan selamat menonton. Seperti pada umumnya, prolog bentar bahwa ada seonggok bocil yang dimana dia mengalami pelecehan yang dilakukan oleh bapak tirinya. Pada saat itu dia kesal kepada bapaknya lalu mendorongnya sehingga terjatuh dan meninggoy. 20 tahun kemudian, seorang penulis bernama Tajima tengah menulis buku karangannya. Tapi tak berselang lama ada seorang yang mengganggu konsentrasinya. Setelah dibuka, orang itu bernama Kyoko. Kyoko memberitahu bahwa ada pakaian yang terbang ke balkon kosan Tajima. Dan dengan senang hati Tajima mengambilkannya. Tajima sempat malu-malu untuk mengembalikannya karena pakaian itu adalah sempak. Namun menurut Kyoko, itu bukan miliknya melainkan teman satu kamarnya. Yang ternyata Kyoko mengetahui Tajima karena Tajima seorang penulis terkenal. Bahkan Kyoko juga membaca semua buku karangan Tajima. Yang ternyata Kyoko mengetahui Tajima karena Tajima seorang penulis folk terkenal. Bahkan Kyoko juga membaca semua buku karangan Tajima. Lalu Kyoko menginginkan salah satu buku yang belum sempat Kyoko baca. Di sini, dengan senang hati Tajima akan mencari buku itu dan memberikannya kepada Kyoko. Setelah Kyoko pergi, Tajima langsung mencari buku tersebut. Di sini Kyoko bekerja di salah satu kafe. Ini kayaknya yang punya kafe demen sama Kyoko deh, karena dia selalu perhatian dengan Kyoko. Bahkan bos yang bernama Dikocokin ini juga mengucapkan Valentine dan memberikan bir untuk Kyoko. Lalu Kyoko memberitahu bahwa dia menyukai seorang penulis yang bernama Tajima. Tajima Fuyuki ga? Sakit sampai ke pelipit titik yang belum disunat. Tadaima. Tiba di kosannya, Kyoko sudah ditunggu oleh teman satu kosannya dan orang itu adalah cerminan dari dirinya namun berbeda kepribadian. Kyoko memiliki 4 kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian ini bernama Naomi. Lalu Kyoko memberikan bir pemberian bosnya kepada Naomi untuk minum bersama. Di saat itu Kyoko kembali mengingat masa kecilnya yang suram dan seketika Naomi menenangkan Kyoko untuk melupakan kejadian itu. Tak berselang lama Tajima mendatangi kosan Kyoko. Lalu Naomi berinisiatif untuk membuka pintunya tapi Naomi berubah menjadi wujud Kyoko. Tajima ingin memberikan buku karangannya untuk Kyoko. Akan tetapi, tiba-tiba Kyoko tak mengenali Tajima karena itu bukan Kyoko asli. Setelah itu Kyoko menutup pintunya dan membuang buku tersebut ke kotak sampah. Oke, kalian ingin mengetahui sifat Naomi? Kepribadian Naomi adalah suka lesbi. Kemudian Naomi mengajak Kyoko untuk melakukan bian duniawi. Di saat itu Naomi bertanya kepada Kyoko. Kemudian Naomi kembali melanjutkan perpoyaannya dengan Kyoko hingga Kyoko terlalalala. Tak berselang lama kepribadian kedua Kyoko muncul dan dia bernama Yukari. Di sini Yukari melihat mereka sedang berkimia. Pagi harinya ketika Tajima ingin membuang sampah, Tajima melihat bukunya berada di tempat sampah yang sama. Sontak Tajima mengambilnya dan kesal kepada Kyoko karena telah membuang buku karyanya. Lalu Tajima membiarkan buku itu di tempat sampah tersebut. Ketika ingin masuk ke kosannya, Tajima bertemu dengan Kyoko yang asli. Kyoko tampak ramah kepada Tajima dan Kyoko juga memberitahu tempat kerjanya. Namun Tajima masih kesal dengan Kyoko karena sudah membuang bukunya. Tapi sayangnya Kyoko tidak mengerti apa yang dikatakan Tajima karena memang bukan Kyoko yang membuangnya. Lalu Kyoko meminta maaf karena Kyoko sadar bahwa semua itu yang melakukan adalah Naomi. Waktu di kafe tempat Kyoko bekerja, Kyoko selalu memikirkan kejadian itu. Tak berselang lama datanglah ibu-ibu. Ibu itu memberikan nomor teleponnya kepada Kyoko untuk segera menghubunginya. Setelah ibu itu pergi, Chokin bertanya kepada Kyoko. どちら様?
母です。 Yang ternyata ibu itu adalah ibunya Kyoko yang bernama Sakuragi Ozawa. Malamnya ketika ingin ganti pakaian, tiba-tiba saja Naomi muncul di belakangnya dan Naomi berada di sini. Dia hanya untuk sekedar mengawasi Kyoko. Kemudian Naomi mengajak Kyoko untuk melakukan poyan kembali. Dan di saat itu Chokin ternyata menguping desahan Kyoko yang penuh dengan kemurkaan. Dan tidak lupa, Chokin juga sedikit cukai. Tak berselang lama Kyoko keluar dari ruangan ganti. Chokin mengetahui bahwa Kyoko sedang bersama seseorang di dalam. Tapi menurut Kyoko, dia hanya sedang menelpon. Waktu di perjalanan pulang, Kyoko ditemani oleh 3 kepribadiannya. Naomi mengetahui bahwa tadi bosnya Kyoko mendengarkan mereka sedang dan kini Kyoko menyadari bahwa ada 4 kepribadian yang tinggal di dalam dirinya, termasuk dirinya sendiri. Bahkan Kyoko juga memiliki gangguan kepribadian ganda. Ketika ingin menaiki lift, Kyoko bertemu dengan Tajima. Di sini mereka pun saling meminta maaf atas ulahnya tadi. Lalu Tajima duluan masuk ke lift. Ketika ingin mengajak Kyoko untuk bersama-sama, tiba-tiba saja Kyoko menghilang. Waktu di malam itu, Kyoko terbangun dari tidurnya karena teringat kejadian itu. Dan singkatnya, di pagi harinya ketika terbangun, Kyoko melihat tulisan di lengan tangannya. Kemudian Kyoko menanyakan kepada ketiga kepribadiannya. Lalu mereka tidak ada yang mengaku dan mereka juga tidak sama sekali melakukannya. Malamnya Kyoko tidur ditemani oleh Naomi agar tidak terjadi sesuatu kembali. Dan di pagi harinya Kyoko menemui ibunya untuk memberikan uang kepadanya. Tak berselang lama, pacar ibunya bernama Ryo keluar dari kamar mandi. Ibu Ozawa membagi uang itu kepada Ryo. Lalu seketika Ryo mengucapkan terima kasih dengan ciuman mesra. Di saat itu Ozawa mendapat telepon dari seseorang. Lalu Ozawa mengangkat telepon tersebut, tapi berjauhan dengan mereka. Setelah selesai menelpon, Ozawa merasa cemburu kepada Kyoko karena sudah menggoda pacarnya. Seketika Kyoko berubah menjadi kepribadian Yukari. Dan Yukari menggoda Ryo hingga mereka saling bermesraan dan bertukar nomor telepon. Sedangkan Ozawa, dia kesal melihat kemesraan mereka. Lalu Kyoko pun pergi meninggalkan mereka. Di sisi lain, kepribadian Kyoko yang bernama Haru, dia berada di balkon sambil memeluk bonekanya. Kepribadian yang satu ini sepertinya tidak terlalu neko-neko, beda dengan 2 lainnya. Bahkan Haru juga suka menggambar cap. Lalu Naomi memarahi Yukari karena telah menukar kepribadian Kyoko tanpa persetujuan Kyoko. Namun, Yukari melakukan semua itu karena mempunyai alasan tertentu. Ketika Yukari ingin berganti pakaian, Naomi dan Kyoko pun menghentikannya karena mereka tahu Yukari akan menemui Ryo. Akan tetapi malamnya ketika Naomi dan Kyoko tertidur, diam-diam Yukari mengganti pakaiannya dan berdandan cantik. Dan benar saja, Yukari yang berwujud Kyoko menemui Ryo. Lalu mereka pun melakukan perpoyan hingga lemas tak berdaya. Di saat itu Kyoko mengaku bahwa dia bukan Kyoko melainkan Yukari, namun Ryo tak mempercayainya. Pagi harinya, Kyoko terbangun karena ibunya datang untuk mencari Ryo. Di sini Kyoko tak merasa bersama Ryo, akan tetapi Ozawa langsung mencium tangan Kyoko. Ozawa merasakan aroma-aroma kelaknatan Ryo di tangan Kyoko. Lalu Ozawa mencurigai bahwa Kyoko sudah bermain api dengan Ryo. Akibat hal itu, mereka berdua pun bentrok. Tak berselang lama Tajima datang untuk melerai perkelahian mereka. Lalu Tajima memberikan obat untuk lukanya Kyoko. Ketika Tajima ingin pergi, Kyoko memberitahu bahwa bukunya sudah dia ambil kembali. Menurut Kyoko, cerita dalam buku ini mirip dengan kisahnya. Dan Kyoko yakin bahwa dia akan menemukan laki-laki yang mencintainya apa adanya. Seketika Tajima mencium Kyoko, namun Kyoko menolaknya. Tajima memanggil Kyoko, namun yang menjawab bukan kepribadian Kyoko. Kemudian Tajima melihat Kyoko sedang menggambar, dan ini adalah kepribadian Haru yang masuk ke tubuh Kyoko. Haru memberitahu Tajima untuk menjauhi Kyoko. Setelah itu ada kabar bahwa polisi menemukan sebuah mayat di gang belakang. Dan mayat itu bernama Ryo dengan umur 38 tahun. Kok bisa meninggal ya Ryo? Dengan luka parah di kepala lagi. Lalu para kepribadian mencurigai bahwa Yukari yang telah membunuh Ryo. Akan tetapi Yukari memberitahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa terhadap Ryo. Sedangkan Naomi, dia percaya dengan perkataan Yukari. Lalu Kyoko merasa selama ini ada sifat binatang yang berada di dalam tubuhnya itu. Tapi menurut Naomi, selama mereka menjaga Kyoko, mereka tidak mempunyai sifat seperti itu. Yukari berkata bahwa hidupnya akan lebih indah jika tidak ada wanita jalang itu, yaitu ibunya Kyoko.
Waktu pagi hari, Tajima bertemu dengan Kyoko. Kemudian Kyoko mengingatkan kepada Tajima untuk tidak mendekatinya lagi. Dan itu atas perintah dari ketiga kepribadian Kyoko. Setelah itu Tajima mendatangi kafe di mana Kyoko bekerja, tapi menurut Chokin, Kyoko tidak masuk kerja karena sedang sakit. Seketika Chokin teringat ketika Yukari sedang berkelahi dengan Ryo, yang ternyata Chokin berada di tempat itu dan memperhatikan mereka. Si tukang ngintip. Bahkan Chokin juga melihat Yukari yang berwujud Kyoko membunuh Ryo di tempat itu. Sementara itu Kyoko berada di sebuah taman sambil membaca buku karangan Tajima. Namun seketika Kyoko berubah kepribadiannya. Di sisi lain, Ozawa mendatangi kosan Kyoko namun Kyoko tidak ada di kosannya. Tak berselang lama datanglah Tajima yang memberitahu bahwa Kyoko tidak ada di dalam. Ketika Tajima membuka kosannya, tiba-tiba Ozawa memaksa masuk ke kosan Tajima. Ozawa mengambil minuman dari kulkas milik Tajima. Lalu Ozawa memberitahu Tajima bahwa Kyoko sudah membunuh ayah tirinya bahkan juga Ryo. Ozawa juga memberitahu jika Kyoko memiliki kepribadian ganda. Setelah itu, barulah Ozawa pergi meninggalkan Tajima. Waktu di depan pintu, Ozawa sempat terjatuh namun gak bisa bangkit lagi. Dan tiba di rumahnya, Ozawa langsung tidur di sofa. Selang beberapa saat, Kyoko datang dengan membawa sebongkah botol minuman. Yang kemudian, Kyoko membunuh ibunya dengan botol tersebut. Lalu Kyoko meminum darah ibunya hingga menetes di dadanya. Dan di saat itu Tajima menemukan KTP ibunya Kyoko yang terjatuh di depan pintunya. Di malam itu Tajima mendatangi rumah ibunya Kyoko. Dan waktu tiba di rumahnya, Tajima melihat Ozawa sudah meninggoy dengan berlumuran darah. Pagi harinya Kyoko terbangun di meja makan. Sedangkan ketika kepribadiannya, mereka lagi sarapan. Namun ketika Kyoko mendapat telepon, ketiganya hilang begitu saja. Kyoko mendapat kabar bahwa ibunya meninggoy. Lalu Kyoko melihat ke tubuhnya yang dipenuhi darah, dan Kyoko pun berpikiran bahwa dialah yang membunuh ibunya bahkan juga Ryo. Kyoko teringat waktu pertama kali bertemu dengan Tajima, yaitu ada seseorang wanita yang terus mengawasinya. Kemudian Kyoko berpikiran bahwa dia juga akan membunuh Tajima. Di sisi lain Tajima sedang berjalan sambil membaca bukunya. Tajima mendapat telepon dari seseorang dan seketika Tajima langsung berlari ke suatu tempat. Sementara itu Kyoko membasahi tubuhnya sambil memegang pisau untuk bunuh. Kyoko melakukan semua itu agar dia tidak membunuh Tajima. Lalu Naomi menahannya dan mengajak Kyoko untuk mati bersama. Tak berselang lama, Tajima datang. Awalnya Kyoko menyuruh Tajima untuk pergi. Namun Tajima berkata tidak peduli tentang Kyoko dan Tajima akan dengan senang hati mati di tangannya. Tapi Kyoko tetap tidak ingin membunuh Tajima, dan ketika ingin diri, Naomi melepaskan pisaunya dari tangan Kyoko. Lalu Naomi membukakan pintu dan menodongkan pisaunya kepada Tajima. Akan tetapi, seketika Kyoko mengurungkan niatnya dan memeluk Tajima sambil menangis. Selang beberapa waktu, Tajima mengajak Kyoko untuk pergi dan kali ini Kyoko tidak bisa menolaknya. Kemudian kedua kepribadian Kyoko pun keluar yang akhirnya mereka som. Di saat itu kepribadian yang bernama Haru hanya berdiam diri di balkon. Lalu Haru membuang bonekanya. Setelah selesai, mereka semua membunuh Tajima dengan cara mencekiknya. Pagi harinya, Kyoko kembali membaca buku itu bahwa yang tertulis di buku itu ternyata sama persis dengan apa yang dilakukan Kyoko tadi dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film The Woman Who Keeps Murder. Bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan kepribadian ganda kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.